Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini dalam rangka bersilaturahmi, ya. Silah artinya menjalin rahmi kasih sayang. Silaturahmi menjalin kasih sayang. Selawat dan salam tentunya tetaplah terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana atas berkat jasa-jasa beliau kita masih dapat merasakan sampai detik ini, yaitu nikmatnya zaman Islamiyah. Atas berkat jasa-jasa beliau sampai saat ini, detik ini, kita masih bisa menikmati nikmatnya silaturahmi. Sebelum kita lahir ke dunia ini, beliau sudah memikirkan keselamatan kita, baik itu keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun anda sekalian berada, saya doakan semoga hari ini dan hari-hari seterusnya anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan, selalu dalam rezeki yang berkepanjangan, ya, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang diberkahi, yang dirahmati, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, ya, saya akan menyampaikan, ya, yang mungkin insya Allah bermanfaat, ya, bagi kita semua, ya, yaitu mengenai sholat tahajud. Saudara-saudaraku, ya, adapun agar sholat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada syarat, ya, yang perlu kita penuhi, yaitu, ya, syarat agar diterimanya sholat tahajud adalah, ya, pertama, jangan sampai, ya, kita menyalahi sunnah yang telah ditetapkan, ya, sehingga dapat mengurangi pahala, bahkan dapat menghapus pahala tahajud, ya. Yaitu yang pertama adalah kita mengerjakan sholat tahajud tetapi kita meninggalkan yang fardu, ya, mengerjakan yang sunnah tetapi meninggalkan yang wajib, ya. Apabila kita mengerjakan sholat tahajud, ya, sholat 5 waktu harus kita kerjakan, ya. Jangan sampai kita tidak pernah mengerjakan sholat 5 waktu, tetapi pada saat kita kesusahan, ya, kita mengerjakan sholat tahajud. Nah, kalau bisa jangan dilakukan, ya, karena mungkin Allah tidak akan menerima tahajud kita, ya. Kerjakan yang wajib, jangan sampai terlewatkan walaupun 1 kali, ya. Setelah kita memenuhi syarat mengerjakan yang wajib, barulah kita mengerjakan yang sunnah, ya.
sholat tahajud itu adalah sunnah, ya. Tetapi sunnah yang diutamakan. Tetapi lebih penting lagi sholat wajib, yaitu 5 waktu, ya. Kemudian adapun syarat yang kedua, ya, agar sholat tahajud kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu, ya, tidak meninggalkan sholat tahajud, ya, setelah kita memperoleh manfaat darinya, ya. Artinya apa? Artinya setelah kita melaksanakan sholat tahajud, ya, kemudian apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, ya, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Nah, setelah cita-cita kita tercapai, setelah mungkin hutang kita dilunasi Allah, ya, setelah kehidupan kita senang, kemudian kita tidak melaksanakan sholat tahajud lagi, ya, hal ini jangan dilakukan. Jadi syarat yang kedua apabila sholat tahajud kita mau diterima oleh Allah, ya, tidak akan mengurangi pahala sholat tahajud, bahkan pahala sholat tahajud dihapus, ya. Oleh sebab itu, apabila kita sudah melaksanakan sholat tahajud, kemudian doa-doa kita diijabah oleh Allah, cita-cita kita, keinginan kita sudah dikabulkan oleh Allah, maka teruslah kita melakukan tahajud, ya. Jadi jangan sampai setelah kita memperoleh manfaat dari sholat tahajud itu kita berhenti melakukannya, ya. Misalnya dahulu kita rajin sholat tahajud, ya, sampai keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keinginan kita terpenuhi, setelah itu kita berhenti, itu tidak boleh. Jadi alangkah baiknya, ya, sholat tahajud itu kita laksanakan, ya, baik pada saat hati kita lagi galau, lagi susah, lagi butuh pertolongan, ya, sampai kita menikmati kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat harus kita laksanakan, ya. Kemudian kerjakanlah, ya, syarat yang ketiga, yaitu kerjakanlah sholat tahajud, ya, secara istiqomah. Artinya kita mengerjakan sholat tahajud itu secara istiqomah, ya. Kita tidak terlalu bernafsu mengerjakan sholat tahajud sampai 4 rakaat, 8 rakaat, dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Namun keesokan harinya kita tidak melaksanakan lagi, ya. Allah itu lebih menyukai, ya, pahala yang kita kerjakan walaupun sedikit tapi secara terus menerus, ya. Artinya walaupun kita sholat tahajud 2 rakaat tapi kita rutin mengerjakannya, kita istiqomah mengerjakannya, ya, sampai akhir hayat kita. Nah, saudara-saudaraku, ya, Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita, ya. Beliau, ya, menurut Aisyah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, ya, walaupun beliau dalam keadaan sakit, ya. Jadi Rasulullah setiap malam sholat tahajud walaupun beliau dalam keadaan sakit, ya. Jadi apabila beliau sakit, ya, beliau melaksanakannya sholat sambil duduk, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian saudara-saudaraku, syarat yang ketiga yaitu jangan kita mengkhususkan, ya, suatu hari atau suatu malam. Umpamanya kita mengerjakan sholat tahajud pada malam Jumat saja, itu tidak boleh, ya. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan, ya, suatu ibadah pada satu hari saja, ya. Hari itu semua sama, ya. Misalnya kita mengerjakan sholat tahajud itu di setiap hari,
ya, jangan kita khususkan untuk malam Jumat saja, karena memang malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayam ya, hari yang terbaik, penghulunya hari ya. Namun alangkah baiknya ya, selain hari-hari tersebut, selain hari Jumat, kita mengerjakan sholat tahajud juga ya. Kalau kita mengerjakan sholat tahajud pada malam Jumat saja, atau kita khususkan khusus di malam Jumat saja ya, itu akan menjadikan pahala tahajud kita menjadi makruh ya. Makruh itu dianjurkan kita meninggalkannya ya, daripada kita mengerjakannya. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah ya, syarat yang ketiga itu ya, kita jangan mengerjakan sholat tahajud ya, dikhususkan pada malam Jumat saja. Kemudian ya, adapun syarat yang kelima, saudara-saudaraku ya, tidak melaksanakan sholat tahajud ya pada saat kita mengalami kantuk berat ya. Misalnya kita lagi sholat tahajud ya, tetapi kita ngantuk ya, kita ngantuk, kita tidak bersadarkan diri ya. Jadi bacaan kita juga ngelantur ya. Jadi apabila kita sholat tahajud, kita sedang ngantuk berat, maka istirahatlah sejenak ya. Setelah kantuk kita hilang, maka boleh dilanjutkan sholat tahajud ya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah ya, jadi agar pahala sholat tahajud kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yaitu kita tidak menyalahi sunnah ya, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Karena kalau kita menyalahi sunnah ya yang dianjurkan Rasulullah, maka akan mengurangi pahala tahajud kita, bahkan pahala tahajud kita akan dihapuskan ya. Yaitu tadi saya ulangi lagi, syarat yang pertama mengerjakan sholat tahajud ya, tetapi tidak meninggalkan yang wajib ya. Syarat yang kedua yaitu tidak meninggalkan sholat tahajud ya setelah kita memperoleh manfaat darinya ya. Jadi sholat tahajud itu ya tidak hanya kita kerjakan pada saat galau, tetapi pada saat kita lagi bahagia, lagi senang ya, lagi suka, duka, kita kerjakan terus. Kemudian syarat yang ketiga tadi ya, saya ulangi, kita kerjakan sholat tahajud itu secara istiqomah. Istiqomah walaupun 2 rakaat ya, tetapi rutin secara terus menerus ya, sampai di akhir hayat kita. Kemudian yang keempat ya, tidak mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat saja ya. Jadi sholat tahajud itu kita kerjakan terus menerus ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, begitu seterusnya ya. Dan yang kelima yaitu ya, tidak mengerjakan sholat tahajud ya pada saat kita sedang dilanda ngantuk berat ya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah sholat kita ngantuk ya, kita tidak sadar dengan bacaan apa yang kita baca ya. Jadi apabila kita ngantuk, selesaikan sholat tahajudnya, terus kita istirahat, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi mungkin itu saja ya syarat-syarat agar sholat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya dapat dipahami ya, dapat bermanfaat ya bagi saudara-saudaraku ya, khususnya bagi diri saya sendiri. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah ya datangnya dari kekurangan, kefakiran dari ilmu saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sampai jumpa di channel-channel Cahaya Al-Qud berikutnya yang insya Allah bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.